Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama Bu Vivi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai PLH pengelolaan sampah. Siap belajar? Siap dong. Oke, sebelum kita belajar, sebelumnya kita harus berdoa. Oke, tangan diangkat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukani fahma waja'alni minas solihin. Amin. Oke, kita mulai ya. Oke, pengelolaan sampah PLH kelas 3. Sampah itu apa? Sampah adalah barang sisa yang tidak lagi digunakan. Bahwa pokoknya barang sisa nek wis gak kanggo, berarti namanya sampah. Bahaya sampah loh, menggunung kayak gini rek sampai sumber penyakit. Nah, mengganggu pernapasan, ya kan? Pernah nggak deket-deket sampah? Lah bau tidak sedap dipandang. Oh, kayak gini kan jelek dipandang mata. Merusak rantai makanan. Kan tertutup sama sampah akhirnya merusak rantai makanan, menyebabkan polusi udara. Tidak sedap tadi ya. Menyebabkan polusi tanah karena merusak tanah, apalagi sama sampah plastik. Ya, ini kan tidak bisa hancur. Merusak tanah, menyebabkan polusi air kalau misalnya sampah itu ada di air. Makanya kalau buang sampah jangan di air juga, merusak polusi air, membuat polusi air. Oke, apa yang harus kita lakukan? Terus kayak opo sampahnya nggak dibuang, disimpan di rumah terus. Enggak ya, tapi dikelola. Minimal 1, buang sampah pada tempatnya ya. Nanti biar nggak di tanah sembarangan, nggak jatuh di air ya. Kalau kalian punya sampah, belum ketemu tempat sampah, pegang. Sampai dapat tempat sampah baru dimasukkan. Ini nggak mau pegang, taruh tas ya. Baru kalau ketemu tempat sampah, dimasukkan. Kemudian langkah berikutnya yang bagus juga dipilah-pilah. Mana yang sampah basah, mana yang sampah kertas, mana yang sampah plastik, agar lebih mudah untuk didaur ulang ya. Menggunakan reduce, reuse, recycle 3R di sini. Oke, kita bahas lebih lanjut. Pertama, memilah sampah. Sampah di sini dibagi dua, ada sampah organik dan juga anorganik. Sampah organik itu sampah basah yang bisa busuk. Contohnya apa? Nasi, sayuran, dan buah-buahan. Kenapa sih kok dipisah, nggak dijadikan satu? Biar sampah organik ini bisa langsung dijadikan kompos. Kompos itu pupuk. Pupuk itu apa? Untuk tanaman biar makin subur. Ya, nah ini tujuannya dipisah. Kalau anorganik itu nggak bisa busuk, rek. Plastik nggak bisa busuk. Ya, kacang nggak bisa busuk, kaleng nggak bisa busuk. Jadi dipisah. Nah, untuk apa ini? Bisa diolah lagi menjadi bahan yang lain. Caranya bagaimana? Di kelas 3 kita masih mengenal 3R. Nanti di kelas 4, 4R. Di kelas 5 belum tahu ya. Tapi di kelas 3, 3R dulu, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce itu apa sih? Dengan cara mengurangi. Nah, mengurangi misalnya apa? Kalau mau beli es, biasanya kan pakai plastik gitu kan ya, atau botol plastik kemasan plastik yang botol apa gelasan gitu ya. Nggak usah pakai itu, bawa sendiri. Ini saya bawa gelas dari rumah, ini saya bawa botol dari rumah. Jadi nggak perlu pakai plastik, biar kalian nggak menyumbang sampah plastik. Pakai reduce, mengurangi. Reuse, reuse itu menggunakan lagi. Contohnya, punya kaleng-kaleng bekas roti, dipakai lagi untuk pot tanaman. Punya kaleng-kaleng bekas atau botol gelasan, botol minum,
dipakai untuk tempat pensil, reuse digunakan lagi. Terus menggunakan apa ini? Black kaleng-kaleng bisa untuk celengan juga bisa. Yang terakhir recycle. Recycle itu mendaur ulang, yaitu mengubah bentuknya. Kalau tadi reuse kan digunakan lagi nggak ubah bentuk ya, kaleng tetap kaleng tapi fungsinya untuk pot tanaman, untuk tempat pensil gitu ya. Tapi kalau recycle itu mengubah bentuknya. Misalnya membuat kotak tisu dari koran, semula koran ubah bentuk jadi kotak tisu. Kemudian membuat botol aqua tadi kan kalau di reuse kan dipakai kotak pensil nggak berubah bentuk. Tapi kalau recycle itu bisa untuk bunga-bunga ya, disulap-sulap jadi bunga, kerajinan itu recycle. Oke, tahu ya, reduce mengurangi, reuse menggunakan lagi, recycle itu mengubah bentuk. Oke? Sampai di sini apa yang kita ambil? Pertama, jangan buang sampah sembarangan. Minimal pisahkan sampah basah dan sampah kering, sampah organik dan sampah anorganik. Syukur-syukur kalian mau buat sampah organik untuk kompos, tinggal dibuang aja, ditanam tanaman enggak apa-apa. Kalau anorganik, kalian bisa buat kerajinan, ya. Nah, kalau enggak bisa buat kerajinan, serahkan sama pengepul sampah. Nanti kalian dapat uang juga dari situ, ya. Oke, sampai di sini. Nah, sebenarnya tugasnya ini, tapi nanti kayaknya ada perubahan. Saya WA nanti ya tugasnya ya. Oke, kayaknya ini kok terlalu susah apa gampang ini kalian? Tinggal menjelaskan organik, itu sampah apa, contohnya apa, anorganik contohnya apa, kemudian anorganik itu dibedakan menjadi 3 pengelolaannya, reduce, reuse, recycle. Oke. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bu Vivi mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.